Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, saya Kusnadi. Pada kesempatan sore hari ini, saya bertemu dengan pimpinan bagian SDM dari Kopedi atau Koperasi Pegawai Bank Indonesia yang tepatnya berlokasi di Jakarta Pusat. Selamat sore Bu Dentias atau Selamat sore, panggil yang Tias aja. akrab dipanggil Bu Tias ya. Iya. Baik. Bu Tias, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk beberapa hari ini untuk melakukan pengamatan terkait training dan pengembangan bagi pegawai Kopedi, gitu ya. Jadi untuk pada kesempatan sore hari ini saya akan melakukan wawancara. Ada beberapa pertanyaan atas terkait yang saya lihat atau amati di setiap unit-unit kerja di Kopedi. Nah, membahas mengenai training dan pengembangan pegawai, kira-kira beberapa tahun ini apa saja nih pelatihan yang telah diikuti atau diadakan sendiri oleh Kopedi, gitu ya Bu? Kira-kira apa Bu? Oke, jadi terima kasih pertanyaannya. Ya. Jenis training dan pengembangan diri di KPB itu terbagi atas internal dan eksternal. Kalau dari internal sendiri sebenarnya tergantung kebutuhan dari masing-masing unit. Contoh, ada yang berbayar dan tidak berbayar. Kalau berbayar misalnya tentang audit, pengembangan audit di internal, tapi kita harus pelatihan dulu keluar, itu yang berbayar. Kalau yang tidak berbayar, biasanya kita ada pelatihan dari suku dinas atau studi setiap tahunnya itu ada tuh, kita bisa diundang. Itu untuk eksternal. Untuk internal biasanya kita ada pengembangan terkait event-event. Misal nih, event kemarin kita terakhir ada KKI, ada ISEF gitu ya. Kita ada pelatihan terkait penggunaan sistem sebagai administrasinya. Terus pelatihan kasir juga, karena kan kita harus terjun semua ya, misalnya terkait mengadministrasikan seberapa puluh ribu barang tersebut. Terus pelatihan lainnya kita pernah bikin pelatihan terkait digital marketing. Jadi kita belajar terkait desain menggunakan Canva dan bikin video pakai CapCut. Mungkin kalau yang eksternal kan berarti lebih banyak yang tidak berbayar itu dari pemerintah, sifatnya sosialisasi ya Bu ya. Saya tertarik dengan pelatihan yang internal nih, pelatihan yang internal. Artinya pimpinan atau manajemen bisa mengetahui kira-kira nih masing-masing pegawai ini kira-kira perlu kompetensinya ditingkat lagi di bagian apa kan gitu ya. Nah, terkait yang tadi digital yang tadi ya, digital desain, digital dan marketing. Nah, itu berarti menggunakan platform atau aplikasi dari Canva ya. Iya, Canva dan CapCut. Canva dan CapCut gitu. Bu, respon atau tanggapan dari pegawai atas pelatihan internal itu seperti apa? Tanggapannya positif karena pasti di awal sesi, kebetulan pada saat itu saya sebagai yang melatih. Jadi saya ada tim, saya dengan Pak Asmi, saya melatih terkait Canva, Mas Asmi sebagai pelatih terkait CapCut-nya, bikin video CapCut itu. Kita di awal sesi menginformasikan betapa pentingnya kita untuk terjun ke dunia marketing, terutama digitalisasi, karena seperti yang kita tahu kalau koperasi kan konvensional ya, maksudnya kita lebih sering ketemu banyak orang dan lain sebagainya. Padahal saat ini kita tuh sedang transisi dari pandemi ke setelah pandemi gitu ya. Jadi masih ada momen-momen orang-orang tuh semakin aware terkait online mobile apps, terus penggunaan website atau desain-desain yang dibuat menarik gitu. Jadi kalau misalnya bikin pengumuman tuh bukan hanya pengumuman teks aja, tapi pengumumannya udah bentuknya bikin video, bikin desain, gambar gitu. Jadi yang bikin desain bukan hanya 1-2 orang aja harapannya, tapi beberapa petugas yang memang ditunjuk untuk mengembangkan soft skillnya gitu.
jadi identik kalau desain itu kan hanya IT ya. IT atau Jadi, orang desainer gitu ya. Tujuannya adalah setiap pegawai itu bisa buat betul. desain gitu ya. Betul. Tujuannya itu seperti itu. Nah, kira-kira Bu, setelah mereka mempelajari dari pelatihan internal tadi, contohnya yang desain gitu ya, ada dampak nggak di dalam implementasi mereka untuk bekerja dailynya? Jadi yang sudah bikin desain itu kebetulan dari Unifood. Jadi mereka bikin slideshow gitu terkait menu, harga, yang dibikin video gitu, running video gitu, disimpan di TV-TV yang dekat kasir. Jadi ketika orang ngantri, mereka tuh gak hanya nunggu aja gitu, tapi sambil melihat informasi yang berkaitan tentang food court. Betul kan, kalau orang datang daripada lihatnya kemana-mana, tapi lihatnya ke papan pengumuman itu berupa TV gitu. Di minimarket juga bikin, terus di bazar juga, kalau misalnya kan kebetulan hampir setiap bulan kita bikin bazar ya. Nah di situ juga produk-produk UMKM juga dibikin flyernya, jadi ditampilkanlah informasi terkait tenan-tenan apa aja yang ikutan, terus harganya atau promonya kayak gitu. Untuk Jadi, produk-produknya. untuk produk